Lestari lan Rahayu buat kita semua. Apakah baik kondisimu di sana kawan-kawan? Kalau kurang baik kondisi kalian, kondisionalin aja deh. Kalau enggak ya konturu aja gitu. Nah, akhirnya sekian purnama ini ya. Kita bisa tatap-tatapan kembali nih. Pertemuan yang kuinginkan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan gitu. Kali ini kita akan meresensi buku siapa nih? Buku Mang Pepep Dewe. Coba santai sejenak kalian ya untuk coba menikmati video kali ini. Ambil buku Manusia dan Gunung, membahas teologi, ekologi Bandung. Oke, satu lagi, kembali lagi di Sampah Gunung. Itu tuh opening yang paling asik. Nah, buku ini berjudul Manusia dan Gunung. Ini penulisnya Mang Pepep Dewe, diterbitin oleh Jelajah Pustaka. Tahun terbit cetakan pertama itu bulan April tahun 2018 gitu ya. Tebal halamannya yaitu 236 halaman. Terdapat 3 penulis di dalam buku ini, yaitu penulis puisi, penulis utamanya Mang Pepep. Terdapat 3 penulis puisi, yaitu penulis pertama M Septia Purnama dengan judul puisi Celah Atap. Puisi kedua M Rizaldi, yaitu berjudul puisinya Ciharus Sebelum Kematiannya. Dan yang ketiga dari Zazul Imam dengan puisi yang berjudul Aku dan Gunung. Kita lihat daftar isinya dulu ya, supaya rada tercerahkan ya aku cara meresensinya. Nah, Mang Pepep sebagai penulis yang sangat luar biasa bagi kita, sebagai akademisi juga, sebagai praktisi juga. Ia menekuni studi musik karawitan dan menjadi aktivis lingkungan yang sangat kritis pada kebijakan pemerintah tentang lingkungan yang kurang tepat. Jadi dia sangat kritis tentang kebijakan pemerintah yang kurang tepat gitu. Misalnya ada apa-apa kurang tepat, dikritisi tuh Mang Pepep Dewe. Dan ia juga sangat kritis terhadap pendaki gunung, terutama yang salah kaprah merajuk konsep bahwa gunung adalah guru yang agung atau guru yang luhur gitu. Begitulah ujar dari sebuah pengantar yang ditulis si Iib D. Yahya. Sangat penting untuk kita pahami lebih seksama di dalam buku Manusia dan Gunung, yaitu teologi Bandung dan ekologinya. Pepep Dewe melalui buku ini mengingat pentingnya konsep sadar kawasan. Misalnya dengan konsep sadar kawasan Save Ciharus. Buku ini juga sebagai pengingat bahwa gunung memiliki peran sentral dalam spiritual, karena posisi gunung itu penting dalam keseimbangan ekosistem. Maka kebijakan pihak-pihak berwenang haruslah satu suara gitu. Untuk menekuni tentang gunung, terutama yang berkaitan dengan sejarah, agama, budaya, dan ekologi, memberikan kita motivasi dan perenungan gitu ya, yang membuat kita berpikir dan melakukan hal yang lebih baik terhadap alam dari yang sebelum-sebelumnya. Di buku ini kita diberikan hal seperti itu. Maka dari itu buku ini hadir untuk mengingat kepada kita betapa pentingnya peran gunung bagi kita semua, apalagi melupakannya gitu ya, sampai melupakan gunung itu sendiri. Nah, buku Manusia dan Gunung merupakan buku yang mengantarkan kita pada pemahaman dan cara berpikir masyarakat gunung, termasuk konsep memperlakukan gunung. Gunung disebut dan sudah dikisahkan sejak awal sebelum manusia diturunkan di bumi. Dalam konteks Nusantara terdapat relasi kuat gitu, dan ada suatu analog antara kenyataan kisah teologi gunung sebagai tanda awal, tengah, dan akhir kehidupan gitu. Oh iya, mau buka daftar isinya tadi. Coba kita lihat daftar isinya, ada berapa bab di dalam buku ini. 1, 2, 3, 4. Ada 8 bab. Terdapat 8 bab yang di dalam buku ini dengan masing-masing subbabnya gitu. Yang pertama itu kita bisa lihat ada teologi gunung. Teologi gunung di sini kita dapat melihat bahwa masyarakat Sunda lama memperlakukan gunung yang dipercaya sebagai tempat yang sakral, tempat pusaka disimpan. Gak nyampe gini. Tempat pusaka disimpan gitu kan ya. Juga tempat leluhur dan hal transenden bersemayam gitu. Hubungannya adalah perenungan, ilmu, serta tempat pencerahan gitu. Konsep ini dikuatkan dengan tafsir gunung yang merupakan penyederhanaan dari nama gunung itu sendiri. Jadi gunung yaitu guru nan agung. Jadi kalau kalian pernah melihat teman-teman kalian pergi ke gunung gitu kan ya, bukan karena mencari guru, malah karena galau gitu, cari tempat pelarian, padahal di sana nggak ada yang lari-lari, adanya pas turun baru lari-lari, kena debu semua orang-orang, nggak tahu kenapa orang turun gunung lari-lari gitu ya. Mungkin kita perlu menyarankan atau menanyakan kepada diri kita sendiri atau teman kita, buat apa sih sebenarnya kita itu naik gunung gitu boy? Kalau kalian bilang mau cari jati diri, kayaknya udah sulit boy. Sekarang jati udah banyak yang nggak diri lagi, udah ditebangin gitu. Makanya tanam dulu tuh jati, baru bisa nemu jati yang diri. Wadah, wasek.
Nah, kita bisa lihat ya di bab kedua, catatan peziarah dan pendaki. Istilah backpacker, kalau saya lihat di bab ini, istilah backpacker atau traveler yang kita kenal baru-baru ini aja ya kan ya. Sebenarnya sudah dikenal oleh kalangan peziarah pada masa lampau secara personal. Di bab ini ada penulis yang bernama Robert Dick Reed gitu, melalui bukunya yang berjudul Penjelajah Bahari, bahwa pendahulu masyarakat Nusantara telah lama dicatat melakukan penjelajahan antar pulau bahkan mengelilingi dunia gitu. Wah, asik bener. Bukan mengelilingi lapangan bola. Kalau mengelilingi lapangan bola itu tuh Jaka habis kena hukuman sama Pak Pol tuh, nggak pakai masker dia. Nah, kita menyadari satu hal yang sangat sederhana, yaitu traveling tadi ya, traveling, backpacker ataupun mendaki gunung adalah apa? Kegiatan yang memiliki unsur kesamaan dalam unsur-unsur melakukan penjelajahan, kemudian meninggalkan rumah, mengenal lingkungan luar, dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Nah, kegiatan tersebut memiliki kedua sifat yang sangat signifikan, yaitu sifat hedonis dan sisi religius gitu. Jadi dua sifat kita yang berbackpacker peziarah tadi itu memiliki dua sifat itu. Kalau kita bisa lihat sisi hedonisnya yaitu kesenangan materi dan religius, yaitu mendapatkan proses katarsis gitu. Katarsis yang dimaksud adalah pelepasan terhadap diri sendiri dan mengenal diri sendiri gitu. Katarsis. Untuk katarsis enggak? Katarsis bukan kata narsis. Kalau kata narsis itu dari istilah narsis. Kalian udah tahu tuh siapa yang paling narsis di gunung ya. Destilasi alkalin menerangkan setiap headlamp kalian. Nah, dari kedua hal tadi bukan tidak mungkin kita juga bisa dapat melakukannya secara bersamaan gitu. Ngeri ya, hedonis dan religius tadi dibarengin. Asik bener itu. Kesenangan sekaligus perenungan. Di bab kedua yang saya dapatkan seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi di daftar isi di bab ketiga gitu ya. Di sini tertulis catatan pendaki Eropa. Catatan pendaki Eropa pada bab ini kita dapat melihat pandangan si Wormser. Bener gak sih sebutannya kalau tulisannya hurufnya tuh WORMSER. Wormser ya. Wormser seorang penjelajah yang melakukan pendakian di gunung-gunung Jawa yang berkebangsaan Belanda. Nah, asal kalian tahu si Wormser ini gitu ya. Ini info penting nih. Si Wormser ini walaupun dia dari Belanda, dia tuh nggak ada urusannya sama Van der Sar gitu. Van der Sar kiper Belanda. Nah, perbedaan tujuan dan cara memperlakukan gunung sebagaimana Wormser dan Bujangga Manik sangat terlihat di bab ini, di bab ketiga ini. Dia menunjukkan di buku ini terdapat dua sisi, yaitu sisi sakral dan sisi profan tentang gunung gitu. Sakral yang dimaksud adalah setiap nilai-nilai yang berhubungan dengan kesucian, keramatan, keilahian, sesuatu yang mendalam, religius, dan seterusnya gitu. Sementara profan merupakan hal-hal yang bersifat atau yang terkait dengan sifat manusiawi, materialistik, dan berlawanan dengan tujuan sakral kayak gitu. Nah, kita bisa melihat dominannya si Wormser ini di sifat yang seperti apa, seperti itu gitu ya. Kemudian di bab kelima, bab ke 1, 2, 3, 4. Di bab keempat itu 700 Gunung Bandung. Nah, di bab keempat ini 700 Gunung Bandung gitu ya. Sempet kaget gitu kan, kenapa namanya 700 Gunung Bandung. Walaupun terdengar sangat fantastis, sebenarnya jumlahnya sangat fantastis lagi gitu. Karena jumlahnya itu melampaui angka 3000, sehingga disebut Gunung Saribu di Bandung itu ya. Gunung Saribu ini dicatat oleh seorang bernama si Esser sekitar tahun 1925. Si Esser ini menduga bahwa Gunung Saribu muncul pasca semburan besar dari Gunung Galunggung tahun 1918. Terdapat beberapa subbab yang sangat menarik untuk dibaca dalam bab ini, yaitu tentang konsep gunung, morfologi gunung, hingga anatominya, dan fakta mengenai 700 Gunung Bandung. Kita bisa melihat bagaimana Mang Pepep sebagai penulis mengkaji fakta 700 Gunung Bandung secara kompleksitas yang sangat tebal. Dari mulai jumlah 700 Gunung Bandung, 700 gunung gitu ya. 700 gunung, kemudian metode perhitungannya, metodologi pencatatannya, hipotesis yang didapat itu apa, serta verifikasi yang memiliki jangka waktu yang sangat panjang gitu di bab keempat ini tentang 700 Gunung Bandung. Kemudian di bab kelima ya. Di bab kelima ini kita dapat membaca tentang pegunungan Rakutak yang kurang lebih disampaikan oleh Dana Dibrata, yaitu seorang yang mengarang bahasa Sunda. Dana Dibrata ini menyampaikan bahwa nama Rakutak merupakan nama yang berada di Selat Sunda, di antara Pulau Jawa dan Sumatera yang pernah mengguncang dunia pada tahun 1883 saat meletus. Kemudian gunung itu tenggelam gitu lah. Kemudian bilang tenggelam kalau nggak salah ya di buku ini. Sisa-sisa gunung Rakata begitu ya. Rakata.
Di kemudian hari muncul kembali. Jadi ada kan tenggelam dulu, kemudian muncul kembali gitu. Dan dikenal sebagai Gunung Krakatau. Itu dinamai oleh dan atau diartikulasikan oleh orang Belanda. Terdapat subbab yang juga menjelaskan tentang Taman Inggris dan catatan Eropa, kemegahan lanskap dan hutan yang belantara. Saya membacanya berulang kali tentang subbab ini, yaitu bagaimana memandang Ciharus dan kepilauannya hari ini gitu. Memandang Ciharus kala itu di tulisan itu kita bisa kita melihat bagaimana hutan-hutan di Bandungnya, hutan-hutan di Bandungnya itu masih terjaga keasriannya gitu. Dalam catatan si Wormser tadi, orang Belanda tadi menyebutkan betapa danau masih asri dan tidak pernah dijamah gitu boy. Danau Ciharus adalah tempat yang sakral dalam kosmologi masyarakat Sunda gitu. Kosmologi paham gak lu? Iya. Yeah. bukan rice cooker Cosmo anjir. Bukan juga Ultraman Cosmos. Kosmologi yang dimaksud di sini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam gitu. Pasca peristiwa pagar betis, kalau ada beberapa dari kalian yang nggak tahu pagar betis itu apa, coba kalian buka tab baru kalian ya, lalu kalian ketik cari sendiri, karena gitu aku nggak mau aku kenapa-napa gitu, apalagi hilang dari pandangan kalian tuh nggak bisa gitu. Nah, pasca peristiwa itu negara menjadikannya sebagai kawasan konservasi bernama, konservasinya bersamaan dengan ini kalau nggak salah di buku itu ya, di buku ini bersamaan dengan Kamojang dan Gunung Guntur. Nah, pada tahun 1979 atas SK Mentan, kawasan ini adalah kawasan cagar alam dengan nama CA Kamojang yang kemudian diperbarui pada tahun 1990. Di sebab yang lain kita akan melihat kenapa kok sampai ada gitu Save Ciharus, #Save Ciharus, #sadar kawasan, dan berhenti naik gunung. Kita bisa melihat masalahnya sangat nyata ketika motor-motor trail keluar masuk gas-gasan ke dalam kawasan. Tapi masalah trail ini bukan masalah satu-satunya di Ciharus gitu. Masalahnya yang lain adalah pencemaran limbah sampah dari setiap pengunjung, perburuan hingga kawasan yang deforestasi gitu di dalam cagar alam Kamojang. Padahal jangankan kegiatan yang merusak gitu ya boy, mengubah fungsi keutuhan kawasan aja kita bisa masuk ke dalam kategori tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 kalau nggak salah tahun 1990. Makanya kalau ada dari kita gitu yang mau merusak kawasan cagar alam atau mengubahnya, ya siap-siap aja nih kita masuk penjara atau dipenjara oleh negara. Nah pertanyaannya, kalau negara yang merusak kawasan cagar alam atau mengubahnya gimana tuh? Ya siap-siap aja dong kita masukin mereka juga ke penjara kita. Gitu gak sih logikanya? Kemudian ada bab ke-6 yang berjudul Gunung Para Petapa gitu. Gunung Para Petapa ini yang saya baca yaitu sebuah makna alternatif yang tertulis di buku ini, Sedah Tapa, dari kata Sedah dan Tapa gitu. Berarti tempat moksa, karena Gunung Sedah Tapa atau nama lain dari Gambung Sedaningsih merupakan tempatnya para bujangga dan peziarah untuk petapa gitu. Selain konsep gunung memang selalu diidentikan dengan ziarah, mencari ilmu, belajar, dan tempat sakral, hal ini juga dikuatkan oleh catatan naskah Bujangga Manik gitu. Terdapat 3 subbab ya, terdapat 3 subbab di dalam bab ini, yaitu di antara nama alias dan jejak budaya lampau, kemudian gunung, petapa, dan tempat moksa, kemudian Artepela dan Sulibra, serta Artepela dan Sulibra ini termasuk subbabnya mengenai fakta kerusakan hutan dan dampak positif kegiatan pendaki gitu. Nah, kemudian lanjut ke bab ke-7 itu ada mitos Aul. Mitos Aul, kalau teman-teman Sunda mungkin paham ini ya, Aul ini itu apa gitu ya. Kalau sebagai penggambaran atau garis besarnya, Aul itu makhluk yang menjaga tempat hutan terlarang gitu, berbadan manusia, berkepala serigala kayak gitu. Coba deh lebih jelasnya kalian googling ya, itu Aul itu apa gitu. Sebenarnya keberadaan mitos yang irasional gitu ya, irasional yang kita lihat di bab ini, mitos Aul ini menjadi makna yang atau pakem yang sangat penting. Tergantung bagaimana kita memaknai dan memperlakukannya gitu, memperlakukan mitos ini. Mitos Aul bisa jadi yang tertulis dalam buku ini adalah sebuah manifestasi cara ungkapan perwujudan orang tua atau leluhur dalam menyampaikan ajaran dan nilai-nilai. Nah, dalam buku ini kita dapat memperlakukan gunung menjadi lebih baik dan memandang gunung pada akhirnya selalu tentang memperlakukan dan menyaksikan diri manusia itu sendiri gitu. Nah, di akhir buku ini mengulang kalimatnya berkali-kali sambil tersenyum, yaitu dengan harapannya yang baik untuk kita semua adalah gunung itu ya secara simbolik telah menjadi refleksi peradaban manusia gitu. Maka sebaik-baiknya sebuah peradaban adalah peradaban yang memuliakan gunung-gunung boy gitu. Ya ada
cukup panjang lebar ya. Oke, spoiler buku ini sih. Ya cukup sebagai orang atau kita yang sering berkelindan di gunung, sebaiknya kita paham atau memaknai gunung itu seperti apa kayak gitu. Karena mungkin kita bisa belajar dari gunung seperti itu. Mungkin kita bisa mendapatkan apa sih yang ada di diri kita yaitu melalui gunung gitu. Ya itu tadi, kalau misalnya kita mau cari pelarian, kayaknya nggak ada lapangan bola dari gunung itu lari-lari guys. Ini buku yang sangat rekomendasi buat kalian yang suka naik gunung gitu, suka mengenal gunung lebih dekat mungkin, atau ada caption aku dan gunung adalah aku ibarat kau dan aku. Mungkin kalian bisa baca buku ini tuh, bisa mematangkan perjodohan kalian di atas gunung kali ya. Atau kenapa kalian bertanya-tanya kenapa aku harus naik gunung, kenapa aku harus mengenal gunung, sebaiknya membaca buku ini, karena buku ini melihat kompleksitas dengan ekologi dan teologi dalam gunung itu sendiri kayak gitu ya. Iya sih, aku rada ngawur nih. Ya pokoknya gitu. Oke, sampai jumpa lagi ya di episode selanjutnya. Nanti kita bebas mau bahas apa ya. Kali ini kita mengkaji buku ini ya, meresensi, apa sih namanya, ngebedah, sama aja lah pokoknya membicarakan tentang buku ini. Lain kali kita akan membicarakan hal yang lain, apapun itu yang berkaitan dengan sampah dan gunung. Oke, ketemu lagi nanti di lain episode. Dadah.